Nah, kita hari ini akan bicarakan coupling beam. Ya. Coupling beam ini adalah salah satu jenis struktur kita, elemen struktur kita yang kita manfaatkan keberadaannya, gitu ya. Jadi kalau saya boleh share whiteboard ya. Misalnya kita punya shear wall 2 ya. 2 shear wall. Berdekatan gitu ya. Berdekatan. Nah, daripada kita bikin dua shear wall terpisah, itu ada baiknya kita satukan shear wall itu. Bentar ya. Satukan shear wall itu dengan beam ya, beam yang cukup besar lah beamnya. Nih, gitu. Ya. Nah, ini yang anunya ya, yang voidnya. Biasanya void itu adalah apa namanya, jendela jendela atau apa gitu ya, atau pintu di antara setiap lantai itu ada gitu. Nah, ini umumnya kita bisa manfaatkan ini seperti misalnya di apartemen ya. Apartemen itu atau hotel. Jadi yang sisi luar daripada hotel itu kan tidak perlu apa-apa ya. Karena kamarnya itu sebelah sini dan sebelah sini ya. Di kamarnya hadap-hadapan. Dan memang perlu pencahayaan atau apa sehingga kita bikin apa namanya? Jendela kecil gitu aja ya. Ini nanti jadinya tuh gini. Jadi nah, jendela-jendela kecil gitu. Ya, ini bolong-bolong. Sehingga yang diantaranya itu ada batang ini ya, yang menghubungkan antara shear wall sebelah dan shear wall sebelahnya. Ya, jadi kalau kita potong begini, ya, ini jadi balok ini yang ini, ya, itu sebagai balok yang menghubungkan dua shear wall tadi. Ya. Nah, kenapa kita manfaatkan itu? Kalau ini kita beri beban ya, yang saat ini, maka dia bekerja sendiri-sendiri ya, seperti ya namanya juga berdiri sendiri gitu. Jadi kekuatannya itu tidak seperti kalau kita gabung. Kalau kita gabung ini jadi satu ya. Jadi shear wall itu seolah-olah jadi besar sekali ya. Tentunya tidak full, kalau tidak apa namanya, tidak sebagus kalau dia penuh padat ya, tidak ada bolongan. Jadi nilainya itu antara penuh padat dengan yang dua ini ya. Tapi manfaatnya itu banyak sekali. Jadi kekakuannya, kekuatan dan kekakuannya itu sangat sangat meningkat banyak gitu ya. Karena di sini sebagai tarik, di sini sebagai tekan. Sementara kalau sini lentur aja dia ya, yang bagian ini, yang ini hanya menerima lentur saja. Nah, sehingga kalau ada kesempatan kita membuat, itu lebih bagus kita gabung ini ya. Jadi misalnya ini kita punya lebar itu 7 meter lah ya. Nah, kalau 7 meter kita buat kecil-kecil gini, ini kan paling 3 meteran ya. 3 meter. Jadi ini shear wall kita jadi 3 meter berdiri sendiri, gitu ya. Kekakuannya 2 kali ya. Sementara kalau yang ini kekakuannya meningkat banyak sekali ya. Sebelah kanan itu kekakuannya meningkat luar biasa. Sehingga kalau dia kena gempa ini jauh lebih baik ya. Yang ini jauh lebih baik menerima gempa daripada yang ini ya. Terutama simpangan. Kekuatannya juga ya. Nah, dari situ
Ya, karena keunggulannya itu, maka kita perlu memikirkan memanfaatkannya. Tapi balok yang menghubungkan dua firewall tadi itu anunya banci ya. Jadi bukan sebagai balok karena dia tinggi ya, tinggi tapi tipis ya. Tinggi tapi tipis. Bukan juga sebagai balok tinggi ya. Kalau balok tinggi itu beban-bebannya dari atas vertikal. Sedangkan ini bebannya adalah geser dan momen di ujung-ujungnya ya. Jadi dia terpaksa kita bikin kategori sendiri yang kita sebut sebagai coupling beam ya. Beam yang menghubungkan dua shear wall. Nah, ini adalah bagian dari shear wall gitu ya. Jadi untuk kanunya tetap bahas bagian shear wall, tapi dia adalah balok yang menghubungkan dua shear wall. Jadi coupling beam itu yang dimana panjang sama tingginya lebih dari 1/4. Jadi yang inilah balok-balok tinggi gitu ya. Nah, kalau dia lebih daripada 4, artinya dia balok tidak tinggi, maka untuk yang perhitungan kita tidak perlu menghitung dia sebagai balok tinggi. Ya. Nah, yang 18-10-72 itu, nah ini baru kita manfaatkan dia sebagai balok tinggi ya. Jadi LN per H-nya lebih kecil dari 2, kemudian gaya gesernya lebih besar, gaya geser yang bekerja lebih besar daripada 0,33 lambda akar FC aksen A kali CW. Gitu ya. Jadi ini nanti yang menjadi anutan kita, tapi di sini diharapkan karena ingin menyatukan dua shear wall itu, ya, maka keakuannya itu kalau bisa jangan drop waktu deformasinya besar. Kalau bisa jangan drop. Nah, kalau supaya dia jangan drop, maka beam tadi harus ditulangi spesial. Ya, tidak bisa lagi menggunakan tulangan biasa yang hitungan pakai momen itu. Ya. Nah, biasanya lalu dibuat bentuk X ya. Jadi shear wall kita punya tulangan, bukan shear wall ya, apa namanya, beamnya. Ini di ujungnya shear wallnya sampai sana ya, sampai sana gitu. Nah, ini dipasang tulangan yang silang, ya. Nah, tulangan silang ini nanti yang akan kita ulangi. Jadi dia tidak akan bagus kalau ditulangi cara biasa yang tulangan atas bawah seperti yang kita hitung sebelumnya ya. Dia tidak terlalu bagus. Nah, tapi ujung-ujung wall-nya untuk boundary elemennya seperti biasa kita nyatakan dia sebagai kolom. Nah, kalau kita buat tadi yang pakai silang, ya, maka nilai Vn-nya, kekuatan nominal dari tulangannya, itu adalah 2 kali AVD. AVD itu luas tulangan luas tulangan yang silang tadi ya, luas tulangan silang kali FY sinus alfa. Ya. Kita lihat lagi sini. Jadi kalau ada balok gitu, kalau ada tulangan gana ya, ya kalau alfa di sini, berarti yang namanya Vn itu kan vertikal ke atas ya. Nah, karena gaya kita itu nanti ke arah sana, ya tariknya, maka yang kita hitung itu adalah sinusnya ya. Sinusnya.
ini yang untuk geser gitu. Kenapa kita pakai sinus itu adalah karena VN-nya tegak lurus terhadap baloknya sendiri, beamnya, kopling beamnya sendiri ya. Nah, ini setiap diagonal bar tadi yang digambarkan silang tadi itu harus terdiri dari 4 tulangan, ya, 4 tulangan minimum, boleh lebih, ya. Kemudian masuk ke dalam wall harus 1,25, ya. Ini ya. Ini masuk ke dalam wall ini, itu adalah 1,25 LD. Ya, LD kita sudah tahu waktu menghitung panjang penyaluran dari tulangan. Ya. Ini juga ke sana ya, jangan lupa ini juga LD, yang ke sana juga gitu ya. Ini juga LD, sana juga LD. Jadi harus dimasukkan sepanjang LD ke dalam shear wall-nya. Sepanjang 1,25 ya, jadi harus 25% lebih panjang daripada LD yang kita hitung. Nah, kemudian diagonal bar-nya tadi harus pasang sengkang ya. Jadi, balik lagi kita bilang ya. Whiteboard aja ya. Nah, ini itu terdiri dari minimum 4 ya. Jadi kalau kita lihat di secara potongan itu 4 gitu ya. 4 batang tulangan. Misalnya ini D25 misalnya ya. Jadi ada 4 D25. Nah, di sini saya katakan dia harus dipasangi sengkang gitu ya. Nah, yang ini juga pasangi sengkang sepanjang batang itu sendiri. Ya. Nah, dipasangi sengkang itu tidak kurang dari BW per 2 ya. BW itu lebar daripada tebal daripada shear wall ya. Itu yang ke arah paralel shear wall atau BW per 5 dari tegak lurusnya. Kalau ada yang ke sebelah sana, BW per 5. Nah, kemudian besarnya sengkang, ya, besarnya sengkang tidak kurang dari 0,09 kali S jarak sengkang, ya, kali BC ini lebar dari segi 4 kita, ya, segi 4 kita itu maksudnya apa namanya, balok melingkar apa namanya, tulangan yang silang tadi, FC aksen per FYT ya, FYT adalah lelehnya sengkang. Atau 0,3 S ya, S jarak sengkang kali BC tadi. Saya anu lagi aja ya. Jadi BC itu adalah ini kalau anu kita apa tulangan yang melintang itu. Nah, ini kan seolah-olah ada, nah gitu ya, ini adalah BC-nya. Jadi seolah-olah sebuah kolom kecil di dalam sebuah kolom di dalam shear wall. Gitu ya. Kemudian kali AG per ACH ini 1 kali FC aksen per FYT. Ya.
itu tadi kan membicarakan tulangan melintang saja ya, dari BIM ke dari BIM kita ya. Nah, tapi di sini disebutkan kita harus memasang tulangan ya, tulangan tambahan. Ya, tulangan tambahan itu seperti kita masang tulangan untuk shear wall ya. Jadi horizontal ini dipasang, vertikal juga dipasang ya. Nah, besarnya row ini sama dengan tulas itu anunya ini. Jadi setiap arah adalah 0,02 BSW ya. Row. Sehingga row-nya adalah 0,002. BWS bukan BSW, BWS ya. Dan jaraknya tidak boleh lebih besar daripada 30 cm. Ini ya di samping tulangan silang yang merah itu, kita juga harus pasang tulangan biasa. Tulangan biasa ini biasa yang kita pasang untuk sengkang di bukan tulangan di shear wall ya. Syaratnya sama. Ya. Jadi tulangan shear wall juga begitu ya. Itu yang vertikal juga, yang horizontal juga kan gitu ya. Yang kemarin kita bicarakan untuk row L-nya untuk vertikal, ya. Ini row T-nya untuk yang transversalnya. Jadi tulangan mirip dengan tulangan shear wall kiri kanan itu harus dipasang, ya, dipasang. Nah, kemudian tulangan shear wall tulangan itu tadi ya, sepanjang BIM kita itu harus sebesar 0,09. Ini peraturan kita 2 kali nyebutnya ya, yang di atas disebut. Nah, yang ini terus ini disebut lagi gitu. Saya tidak tahu kenapa sampai 2 kali nyebutnya. Ya. Nah, ini tapi ini jaraknya yang 150. Ya. 150. Ini adalah untuk BIM-nya sendiri ya. Untuk BIM-nya sendiri. Kalau syarat ini adalah syarat pada tulangan silangnya ya, tulangan silang tadi dengan jarak sengkang sesuai dengan syarat ini ya, jarak sengkang-sengkangnya. Nah, kalau ini itu yang sepanjang sepanjang apa batangnya ya. Sebentar, saya mungkin ada kesalahan tulis ini ya. Ya, enggak sama tetap ya. Ya 2 kali kita. Jadi maaf ini. Nah ini yang di 18.10.74C ini muncul lagi di D ya. Jadi 2 kali sebutannya. Sama lagi. Ya. Tapi ini untuk batangnya ya, untuk BIM-nya sendiri yang horizontal ya. Nah, yang melintang syaratnya juga sama, tapi hanya hitung untuk batangnya itu saja. Nah, ini tadi ya. Jadi kita harus masang tulangan melintang, tulangan silang. Ya, tulangan silang. Nah, tulangan silang ini harus dipasang simetri kiri kanan ya.
simetri. Tapi tentu saja di tengah itu terjadi apa? Terjadi ketidaksimetrian sedikit ya, selebar pertemuan jarak tulangannya. Tapi kita usahakan dia simetri. Nah, kemudian minimum 4 ya. Nah, kalau kamu lihat di sini kan batangnya banyak tuh ya. Boleh ya, batangnya banyak. Ya, AVD itu adalah luas tulangan dari setiap grup ya. Setiap grup. Jadi kalau seperti ini ada berapa ini? Ada 8 tulangan. Ya, 8 kali diameter tulangannya, cari luas tulangannya berapa. Itu AVD-nya. Ya. Nah, boundary elemen dari tetap kita pasang ya. Ini ada ini. Tetap kita pasang. Kemudian sengkang di sini harus kita pasang. Luasannya tadi ya. Udah ada rumusnya tadi. Di samping itu, di samping sengkang ini yang kita pasang begitu, maka tulangan coupling beam ini pun harus ada tulangan vertikal dan tulangan horizontalnya ya. Itu harus kita pasang. Nah, di samping itu panjang penyaluran ini harus 1,5 kali panjang penyaluran yang kita hitung ya. 1,5 kali. Itu masuk ke dalam masuk ke dalam shear wall kita. Gitu ya. Nah, jadi kita lihat di potongan tengah ya. Kita lihat potongan tengah itu bisa ruwet, tengahnya itu banyak banyak tulangan selang-seling ya. Misalnya. Di samping itu juga ada tulangan yang sengkangnya dari balok itu sendiri. Jadi cukup ruwet. Nah, jangan lupa ya kalau kamu desain seperti ini beton tuh tidak boleh beton biasa ya, beton normal gitu tidak boleh. Karena nanti ngecornya tidak bisa ya. Tidak bisa dipadatkan, bukan tidak bisa ngecor, bisa aja ngecor ya sukanya ya, tapi tidak bisa dipadatkan. Ya, sehingga bagian-bagian ini kita harus pikirkan supaya kita pakai beton yang lebih cair ya, beton yang lebih gampang masuk ke dalam celah-celah itu. Ya. Nah, syukurlah sekarang banyak sekali orang bangun gedung pakai beton pompa, ya, beton yang dipompa pakai pipa itu, pompa dari bawah, ditaruh ke lantai berapa. Nah, itu cukup ya, beton pompa itu cukup dipakai sebagai dasar untuk ngecor bagian-bagian yang ruwet kayak gini ya, rapat tulangannya. Karena beton pompa itu cair ya, dia sangat flowable ya, flowable konkret itu. Kalau beton biasa yang dicor pakai molen, pakai truk molen gitu, yang biasa maksud saya ya, maka dia tidak bakal bisa ngecor ini karena tulangannya rapat sekali. Ya, harap diperhatikan gitu. Jadi semua desain kamu harus diperhatikan hasilnya tulangannya gimana. Sehingga nanti waktu bikin spesifikasi, kamu kan tahu ya, tiap ada spesifikasi, maka kamu harus sebutkan spesifikasi untuk daerah-daerah di mana tulangannya sangat padat, sangat rapat ya. Maka mau tidak mau kita pakai flow konkret. Ya. Tidak perlu itu ya, self compacted concrete tidak perlu ya. Selama dia flow cukup
dan diameter tulangannya juga cukup ya. Cukup kecil maksudnya, jangan cukup besar, cukup kecil ya. Jadi dia bisa masuk ke dalam celah-celah yang kita pakai. Itu salah satu hal yang tidak bisa kamu hindari dalam perhitungan beton ya. Kamu ngitung gini terus kamu serahkan terus ngecornya pakai anu biasa ya enggak bakal bisa ya. Jadi harus dipikirkan bahwa tempat-tempat tertentu memang perlu mix design khusus ya, tidak sama semua. Balok kolom samakan semua itu tidak bisa ya. Bisa. Nah ini wall pier, jadi wall pier pada dasarnya adalah wall ya, tapi rodok tinggi gitu ya, rodok tinggi. Jadi ngitungnya sudah sama seperti kita ngitung kolom ya, itu aja. Cuman itu aja yang ada di wall pier. Ini tulangan-tulangan wall pier-nya. Nah ini ya tadi kita bicarakan wall pier ya, dimana dia sebagai shear wall tapi tinggi ya, langsing ya. Nah tapi perlu dipikirkan adanya tulangan tambahan ya. Jadi kalau kita lihat di situ, ini ada tulangan tambahan yang dipasang karena di sini nanti terjadi geser ya. Nah, geser itu harus kita ikatkan ke sepanjang shear wall kita. Jadi ada ini, kalau bisa kamu lihat ini ada tulangan yang ditekuk ujungnya situ ya, supaya dia sudah jadi angker gitu untuk menyalurkan gaya ini. Harus ada angkernya ya, harus ada angkernya. Kalau tidak ada itu, kalau lurus gitu aja tidak bisa ya, tidak bisa sebagai angker ya. Dia harus ditekuk tulangannya. Oke, sampai di sini dulu. Contoh soalnya kami saja ya. Kami saja. Saya belum menyiapkan contoh soalnya. Atau soal yang lama dan tidak cocok lagi. Oke, ada pertanyaan? Permisi Pak, Ya, izin silakan. bertanya Pak. Yeah. Tadi itu kan Bapak bilang itu di bagian ini Pak, tulangan yang kayak berbentuk X tadi Pak. Ya. Itu Bapak bilang 1,5. Itu yang benar itu 1,5 maksimum apa bagaimana Pak? Soalnya tadi kan Bapak bilang yang minimalnya 1,25 gitu Pak. Oh, berarti saya salah. Jadi ini minimal 1,25 Mas. Minimal 1,25. Lebih besar boleh, tapi jangan kurang dari 1,25 LD kita. Kalau bahasa kita, bahasa peraturannya 1,25 FY-nya Mas ya. FY-nya. Kan sama juga kalau waktu nanti menghitung LD, LD kan itu ada rumusnya ya, kali FY di atasnya. FY-nya adalah 1,25 kali FY. Artinya sama dengan 1,25 LD semula. Misalnya LD semula dalam perhitungan kamu dapat 40. Bentar, saya nggak tahu persisnya nih. Yang lain saya ngalah aja ya. Saya bukakan panjang penyaluran. Ya kelihatan ya panjang penyaluran ya? Terlihat Pak. Sudah Pak. Nah, panjang penyaluran itu dihitung seperti ini, LD ya. Alfa, kamu tahu alfa. Alfa itu tergantung ininya ya, tergantung diameternya. Kalau lebih kecil dari 19 itu 1/2,1, tapi kalau lebih besar pada 22 adalah 1,7 ya. Atau 1,4 dan 1,1 lah. Biasanya kita paling pakai itu yang umum ini ya. Ini untuk case 1 dan case 2 ini untuk daerah-daerah tertentu yang di atas atau di bawah posisinya ya. Dari itu. Nah, itu umumnya itu 1/1,4. Nah, panjang itu adalah FY kali VT ya,
VT itu sebentar ya, di atasnya. Ini lengkapnya ya. Adalah lokasi tulangan, kedalaman dia ditanamkan gitu ya. Kemudian kali VE, VE ya. Maaf, ini psi bukan V. Psi E adalah epoksi, kalau dia pakai epoksi berubah ya. Kemudian psi S, S ini tadi tergantung pada diameter tulangan ya. Kalau CB KT ini kita anggap 1, maka kita bisa menghitung sederhanakan kayak gini ya. Ini kita hitung sederhana. Nah, ini kalau kita hitung menggunakan peraturan kita dengan standar, semuanya dianggap standar ya. Tulangan itu tanpa coating, ya, tanpa adanya epoksi. Kemudian betonnya normal ya. Terus di pada bawah, artinya VT-nya 1, ya. CT-nya 1. Nah, ini adalah angka-angka yang kamu dapatkan. Misalnya D19 ya, atau lebih kecil. FC kita 30, FE kita 420, maka kita dapatnya 37. 37 itu apa? 37 kali dB-nya. Ya. 37 kali dB. Jadi misalnya saya buat D saya 19 gitu ya. Nih. HP saya kok nggak jalan. Nah, kita misalnya punya diameter 19 ya, atau diameter 15 gitu ya. 19 kali 37. Artinya kita punya 703 mm atau 70 cm. Ya. Jadi LD kita itu 70 cm. Panjang penyaluran kita ya. Nah, ini 37, tadi mintanya kan 1,25 kalinya ya. Kalikan 1,25 dapatnya 878, 90 cm. Jadi kalau LD biasa 70 cm, nah untuk shear wall tadi, untuk yang pakai tulangan silang tadi, kita harus memasangnya sampai 90 cm. Ya. Tapi 90 cm itu kecil ya untuk shear wall ya. Shear wall itu kan biasanya lebar-lebar ya. Pasti lebih lebar daripada 1 meter lah. Mungkin 2 meter atau lebih. Jadi ya, ini masih di dalam shear wall posisinya. Gitu ya LD itu ya. LD itu biasanya kita nyatakan dalam LD per dB atau angka ini kali dB-nya. Ya. Biasanya ya LD itu sama dengan sekian dB gitu. Jadi kalau dalam kondisi ini kita misalnya 40 ya. 40 dB gitu. 40 kali diameter yang terpasang. Kalau diameternya 22, ini FC tetap 30, FV tetap 420, kita dapatkan 45 ya. Tadi 37 jadi 45, jadi naik. Ya. Misalnya D25. Gitu. D25 maka kita perlu LD itu 45. 45 kali 25 ya. 45 kali 25. Itu 108. Nah, kalau kita pakai 1,25-nya, maka dapatnya 1,35. Jadi 1 meter 350, 1.350 mm. 1,3 meter ya, 1,4 meter. Itu ya, itu mengenai LD-nya. Ya benar Mas ya, jadi ya saya kalian koreksi, yang diambil itu adalah minimal 1,25 dari panjang LD hitungan ini. Oke, ada lagi? Oh, permisi Pak. Itu tadi sama itu Pak. Saya masih penasaran, kan tadi itu Pak yang buat kopling beam tadi kan dikasih tulangan X itu ya Pak. Ya. Sedangkan untuk tulangan X-nya itu Bapak tadi ngasih contoh 4 gitu ya Pak. Lah itu untuk ngikatnya itu diikat di mana ya Pak? Dia di tengah-tengah Mas. Di tengah-tengah.
Ya di tengah-tengah ngambang, tapi tentunya ya kalau kita masang, itu kita pasang tulangan melintang ke sana dulu, nanti taruh di atas itu gitu. Jadi seperti ini. Ini ada tulangan melintang-melintang ini gambarnya. Ini ada tulangan melintang ya, yang tegak lurus sirwall itu. Ya, nanti kita taruh di situ, Mas. Nanti kita ikat pakai bendrat gitu. Jadi dia walaupun di tengah tidak kena siapa-siapa gitu ya. Nanti dia diikatkan ke tulangan yang melintang itu. Bayang, Mas? Bayang, Mas Rizky? Oh ya, sudah Pak. Oh, Sama mungkin ini Pak, mau bertanya mengenai PR yang kemarin Pak. ya. Apakah boleh share screen ya Pak? Bentar ya. Silakan, Mas. Ini Pak, jadi kemarin kan sudah saya coba gitu Pak. Di classroom itu tulisannya kan dari C yang terkecil dari 10 sampai 2 kali LW gitu ya Pak. Nah terus dari situ itu FA-nya sendiri kan berbentuk itu ya Pak, persegi gitu ya Pak. Kemarin anggapannya Pak, asumsinya. Yang ini Pak, sebentar. Kemarin itu kan bentuknya gini tuh loh Pak. Semisal gini ya Pak. Nah terus ada yang A-nya itu ya yang horizontalnya. Ya betul. Nah itu ketika sampai di LW itu kan sudah habis ya Pak. Lah itu apakah diperhitungkan ya Pak? Ya, dinolkan, Mas. Dinolkan Iya. aja. Jadi FA-nya 0 gitu. Nah, ini yang minus-minus nih. Udah dinolkan aja, 0 semuanya. Oh. FA ini loh, mulai dari baris ke berapa? 411 gitu ya. Ini kan mulai Iya minus. Pak. Iya, di sini sudah habis gitu Pak. Oh, dinolkan di MA-nya ya. Tapi nanti kan ini kamu jumlah, Mas, untuk dapatkan F. P, dapat P. Untuk P, oh ini. PN ini loh. Untuk PN ini yang sebelah Iya. kanan itu. Nah, itu. Coba itu yang mana? Itu masih dijumlahkan atau kamu hilangkan? Ini masih saya jumlahkan Pak. Nah, itu dihilangkan. Jadi lebih bagus menghilangkan FA-nya daripada menghilangkan MA-nya, Mas. Oh. Dinolkan aja ini, 0 gitu. Jadi bila FA-nya 0, maka bila FA-nya lebih kecil daripada 0, maka di 0 sampai ke bawah. Makanya iya. FA-nya nanti otomatis ya. Otomatis 0 FA-nya. Karena FA kali jaraknya kan pasti 0 ya. Oh iya, baik Pak. Sama ini Pak, izin cross check aja ya Pak. Kemarin itu kan sempat di estimate-nya Bapak itu kan ngasih rumus untuk perhitungan momen ya Pak. Ya. Nah itu untuk perhitungannya momen itu meskipun melebihi LW, maksud saya itu titik untuk momen. Ya. Bagaimana Pak? Ya harus dianu lagi, dibuat lagi. Jadi rumus itu FA-nya masih bekerja ya, momennya masih bekerja, masih oke. Nah kemudian sampai L, kemarin kalau tidak salah kita sebut, ini kamu tidak ada anunya, annotate-nya. Sebentar Pak, ini sudah Pak. Nah kita kan kalau ini tidak ada ya, kalau ini tidak ada, ini anggap nih LW-nya ini. Nah,
kita kan cuman menghitung itu aja. Ini setengah LW ini. Ini kalau tidak salah kemarin tuh nyebutnya LY ya. Iya Pak, LY. Nah, LY itu bukan itu ini. LY itu ini ya. Nah, berarti kan nanti momen B, ini FB ya. FB kali jaraknya itu, Mas. Nah, jaraknya itu tidak lain adalah setengah LW dikurangi sepertiga LY kan. Ya, Mas. Iya Pak. Nah, jadi ini masih bisa iya, bekerja selama ini belum hilang. Artinya masih sepertiga bentuk seperti ini. Artinya, maksud saya, ini akan bekerja terus sampai ini hampir nol. Hampir nol itu artinya C-nya mendekati LW. Ya, Mas? Kalau C sudah mendekati LW, maka rumusnya sudah berubah. Atau sama dengan lah ya, C sama dengan LW, rumusnya sudah berubah. Atau FB-nya 0, gitu aja lah. FB-nya dinolkan aja, maka semuanya 0. Ngerti, Mas? Berarti semisal FB-nya itu sudah memenuhi LW itu berarti langsung dinolkan saja gitu ya Pak? Bila C sama dengan iya, LW atau lebih besar ya, C-nya lebih besar daripada LW, jadi bila C kamu lebih besar atau sama dengan LW, maka FB sama dengan 0. Ya, FB sama dengan 0. Oke, Mas? Oh iya Pak. Rumus lainnya oke, rumus lainnya tidak berubah. Jadi yang PA, FA, FC ya. Iya, FC sama FCC. Tetap aja ya. FCC juga tetap tidak berubah. Jaraknya juga sudah benar itu. Oh iya, baik Pak. Sama ini Pak. Kemarin kan di sini itu Bapak kan minta ini ngecek epsilon S. Ya. Nah itu setelah saya coba itu hasilnya sama semua Pak. Kecuali ketika ini Pak. Jadi yang seperti yang Bapak bilang tadi ketika C tambah LW itu sudah sama Pak C ditambah LY itu sudah sepanjang LW itu, terus ada potongan itu epsilon S-nya itu menjadi mengecil, itu bagaimana Pak? Mungkin ada salah dalam perhitungan ini. Coba kan begini. Ini gambar kita ya. Saya bikin ekstrim ya. Jadi yang ini kan epsilon CU ya, atau 0,03 itu ya. Nah ini adalah C-nya. Ini LY. Ya. Sehingga ini epsilon S, ini ya, epsilon S. Ini epsilon S ya. Epsilon S dibagi dengan LY itu kan sama dengan epsilon CU dibagi dengan C, ya. Sehingga epsilon S kita adalah LY epsilon C kali epsilon CU, gitu kan? Iya Pak. Nah, jadi C-nya itu kalau C-nya lebih besar daripada setengah, Mas. Setengah LB maksudnya.
itu epsilon S-nya harusnya lebih kecil daripada 0,02. Ya, atau C-nya sudah lebih besar daripada LY. Ya. Mohon maaf Pak, tadi bagaimana Pak? Yang lebih kecil tadi C-nya? Kalau C-nya cukup besar, ya, ini setengah LW ini ya. Kalau C-nya besar, maka epsilon S-nya mengecil. Jadi kalau dia pas di tengah, pas di setengah LW, ya, ini ECU, maka epsilon S itu akan sama dengan ECU kan ya? Ya Mas? Iya Pak. Karena sebangun kan ya? Ini begitu sama Iya. dengan ini begitu sama. Nah sekarang kalau C-nya berubah, misalnya di sini gitu, C-nya jauh lebih besar, maka yang epsilon S kita akan berkurang, Mas. Lebih kecil daripada CU. Jadi C-mu mana, Mas, di sini? Untuk ini Pak, C. sebentar. Ini Pak, epsilon CU-nya. Ya, C-nya, kalau C-nya ini LW Oh, kita berapa? LW kita ini berapa? Pak, untuk C-nya, oh sebentar. Coba C-nya Di kira-kira 5 ribuan. C-nya C-nya, berapa 5 ribuan? ini sebenarnya gini Pak. Ini tadi rumusnya saya ubah Pak. Oh gitu ya. Apakah perlu diteruskan gitu Pak? Coba diteruskan gitu. Ya itu terus, tidak berubah itu Mas rumusnya, Mas. Oh, iya sama semua Pak. Soalnya kan di 5 ribuan ya Pak. Ini Pak, yang C-nya sekitar 5 ribuan. Ada ya salah hitung, epsilon C-nya. Epsilon S itu salah hitung. Mana Soalnya epsilon S? tak, kalau pakai itu Pak, eh, pakai persamaannya tadi kan saya rubah itu kalau nggak salah itu karena sudah melebihi panjangnya gitu Pak. Jadi saya rubah rumusnya itu jadinya kayak gitu Pak. Langsung epsilonnya turun gitu. Karena kalau nggak salah tadi sepanjang LY gitu Pak. Terus LC plus L C plus LY itu sudah melebihi LW gitu Pak. Jadi rumusnya tadi saya rubah gitu. Jadinya epsilon S-nya turun gitu Pak. Enggak, jadi harusnya enggak dirubah gini. Ya, saya cobakan lagi gambar yang lebih jelas ya. Atau mana aja, kamu keluar dulu. Iya baik Pak. Ya, ini kita ya, ini adalah ini adalah uh, ya, ini kita dapatkan epsilon CU kan ya. Ini epsilon S. Tadi kita sudah apa? Ini C, ini LY ya. Sehingga epsilon S kita itu adalah C LY per C kali epsilon U, epsilon CU ya. Nah, sekarang kalau kita ubah sedemikian rupa ya. Nah, ini epsilon CU. Ini kan epsilon S yang ingin kita hitung. Ya. Nah, sekarang C kita tuh ini.
Ya. Nah, kalau ini C, berarti ini itu adalah C kurangi LY kan ya. LY yang mau kita hitung. Ya. Atau sebutlah ini LY. Gitu ya. Berarti nanti epsilon S dibagi dengan LY itu sama dengan epsilon CU dibagi dengan C plus LY, kan gitu. Ya, epsilon CU bagi dengan yang horizontalnya. Berarti epsilon S kita itu adalah LY per C plus LY kali epsilon CU, kan gitu. Ini Mas. Jadi kalau dia lebih, maka rumusnya kamu pakai terus ini Mas. Kamu merubahnya, rumusnya apa yang kamu pakai? Oh, mohon maaf Pak. Mungkin karena ini Pak. Tadi itu untuk perhitungannya itu cuma saya pikirnya karena cuma sepanjang LW jadinya ya saya cuma pakai LW gitu Pak. Nggak Oh, sepanjang C-nya gitu Pak. Jadi kepotong gitu Pak. ya gitu untuk mencari epsilon S-nya gitu ya. Epsilon S-nya di situ, dan rumus kita harus kita sesuaikan. Oh iya baik Pak. Sama mungkin ini Pak izin bertanya. Untuk diagramnya itu yang dibuat yang bagian mananya ya Pak? Diagram MN gitu Pak. Ya, Itu diagram apa versus apa ya Pak? Kalau yang untuk yang ini itu Pak. M, ini N atau P. Oh, Aksial ini. Ini aksial, ini momen. Nanti kira-kira gitu gambarnya. Setiap oh, row ya, iya. row berapa gitu kan. Ini row berapa, row berapa gitu ya. Oh iya, baik Pak. Lagi? Terima kasih Pak. Saya sengaja membuat tugas PR terutama, itu bentuknya analitis kayak begitu ya. Jadi untuk praktikalnya kan kasus kamu sudah tahu. Jadi pakai diagram yang ada. Kalau tidak ada diagram, pakai PC Akol gitu ya. Nah, tapi kita diharapkan analitisnya harus ada. Apalagi nanti kalau kita kurikulum kita akan datangnya tahun depan, itu minta analitikalnya harus kuat. Mahasiswa-mahasiswa itu analitikalnya harus kuat. Jadi tidak bisa cuma pakai gitu aja, tidak bisa. Nggak bisa. Jadi harus analytical. Jadi in case kamu di lapangan itu harus bikin PM diagram ya kamu bisa gitu ya. Karena analyticalnya yang ditonjolkan. Nanti cukup banyak perubahan fundamental di kurikulum kita nanti. Ya sebagian besar ada dosennya yang malas merubah, ada juga ya. Tapi yang diminta itu adalah analitikalnya cukup tinggi. Tapi dari penggunanya itu minta banyak hal ya. Manajemen kamu harus kuat, kemudian harus sanggup ngitung casting. Yang selama ini kamu enggak tahu ngitung casting. Terus ada. Kalau yang ikut kuliah saya, ada ikut apa namanya? Manajemen proyek, bukan manajemen proyek. Kok lupa saya judulnya ini. Bentar, saya lihat. PMK, Pak. Kuliah peralatan dan metode konstruksi ya.
dari tool saya ada bikin ngecek casting gitu. Walaupun tidak semua casting kita cek, tapi ada beberapa yang dicek kan. Karena itu diminta oleh pengguna supaya kamu bisa ngitung casting. Memang casting itu bukan kerjaannya tukang ya, kerjanya engineer. Nah, sebagai pengalaman, karena saya harus share ya, punya kewajiban share pengalaman dari proyek lapangan. Jadi kenapa kamu melihat proyek LRT yang demikian besar itu tidak ada kejadian kerusakan apapun atau kejadian kecelakaan kerja istilahnya ya. Kenapa begitu? Itu semua itu harus dicek. Jadi kontraktor kan waktu mengerjakan kan harus mengeluarkan gambar kerja ya, gambar kerja. Casting mereka di mana ya, gambar-gambar casting di mana gitu. Pengawasnya enggak mau, terima begitu aja enggak mau. Jadi harus castingmu ini kuat enggak? Tolong cek. Tolong cek kan. Nah, cek kan kemana? Harus orang lain selain tim kamu gitu. Nah, orang lain yang bisa ngitung gitu ya. Jadi mereka selalu gitu. Jadi casting aja dicek oleh mereka. Bautnya diameter berapa itu dicek oleh mereka. Artinya konsultannya minta itu dicek ya, nanti dicekkan lagi ke orang lain. Nah, akibatnya apa? Ya kuat, jadi memang harus dihitung. Nah, sementara kontraktor lain berdasarkan pengalaman lama gitu ya. Tapi sayang saya kehilangan foto-foto itu, foto-foto waktu kerusakan dulu tuh ya, kegagalan yang tahun-tahun lalu itu. Itu bisa kamu bandingkan dua jenis hampir sama strukturnya, yaitu penopang jalan, ya, punyanya Adikarya yang dicek demikian rupa dengan punyanya kontraktor lain yang tidak dicek. Itu gitu kita lihat aja sudah kita tahu ternyata anunya itu jauh lebih kuat ya dari punyanya Adikarya. Tapi itu karena ada pengawas asingnya ya dari Adikarya itu ada pengawas asingnya. Nah, mereka yang ketat sekali. Adikarya kan harus ngikut ya, kalau enggak proyeknya enggak bisa jalan kan, jadi harus ikut. Nah, kelemahan kita justru pada pengawasnya itu tadi, yang ngawasi proyek-proyek yang lain yang berguguran semua itu. Enggak minta. Jadi begitu diserahkan ini gambar kerja kami, sudah lewat gitu aja. Pengecekannya enggak ada. Nah, pengecekan itu harus disertakan dengan dokumen pengecekan ditandatangani oleh orang-orang yang punya capability untuk itu. Gitu. Ya. Makanya menurut saya sangat sukses Adikarya itu dengan pengalaman itu. Saya pikir ada baiknya kita mulai kontraktor jangan diserahkan ke tukang gitu loh. Tukang tuh apa sih, pokoknya pasang gitu. Ini sudah bertahun-tahun begini Pak gitu. Tapi kan nggak bisa begitu ya. Harus ada perhitungannya bahwa yakin dia kuat enggaknya gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada lagi? Kalau enggak ada kita akhiri. Masih ada? Permisi Pak, mungkin izin bertanya mengenai pengumpulan tugas besok itu formatnya bagaimana ya Pak? Biasa suka kamu lah. Ya, pokoknya kamu bisa jelaskan apa-apanya ya. Iya, baik Pak. Oke, sampai ketemu lagi di hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.